Ya, Sobat Era sekalian, ini ada breaking news mengenai Mahfud MD yang dari kemarin mengatakan salah satu beritanya ya, Mahfud MD yakin pengadilan negeri dan Petun bakal tolak gugatan soal kasus ijazah Jokowi. Kemudian kalau kita lihat di sini, orang kemudian membuat berbagai macam berita tentang Mahfud MD. Mahfud MD dituding berbalik bela Jokowi soal gugatan ijazah palsu. Kemudian Mahfud MD bicara geger ijazah Jokowi tak berakibat pada ketatanegaraan. Belak-belakan Mahfud MD akui serang Jokowi. Oh, ini beda lagi ya, jelang pelantikan Presiden Prabowo. Komentari ijazah Jokowi, Mahfud MD keputusan Presiden tetap sah ya. Soal ijazah dugaan ijazah palsu Jokowi, Mahfud ingatkan jangan sampai terus-terusnya. Mahfud MD sebut ijazah Jokowi tak bisa diakses sembarangan. Mahfud yakin pengadilan Petun bakal tolak gugatan kasus ijazah Jokowi. Jadi Sobat Era sekalian, apa yang disampaikan Mahfud MD itu ya tentu harus dicermati dengan dengan sungguh-sungguh ya. Karena jangan sampai kemudian opini ini berpengaruh pada penegakan hukum, padahal kita tahu orang ingin tahu yang namanya ijazah Jokowi. Kenapa nggak bisa diakses sembarangan? Tidak sembarangan, ini kan diakses melalui proses pengadilan, ya kan? Lalu institusi apa lagi yang bisa menyuruh Jokowi untuk bisa mengeluarkan ijazahnya kecuali pengadilan? Kalau pengadilan tidak kunjung melakukan pembuktian ijazah Jokowi, bagaimana kita pengen tahu? Jadi selamanya kita tidak boleh tahu mengenai keaslian ijazah Jokowi. Nanti bilang ya kan bisa melalui DPR. DPR tidak bisa lagi karena tidak ada lagi fungsi Jokowi sebagai kepala negara. Maka kemudian itu yang dinamakan mikul duor mendem jero. Saya kira kita harus luruskan ya. Seharusnya kita dorong pengadilan untuk bisa memberikan fasilitas agar pembuktian ijazah ini berada di forum yang terhormat, bukan mendorong pengadilan untuk menolak. Ya, karena kalau misalnya seperti Pak Mahfud bilang, pernah saya di satu forum sama saya pada waktu itu, hostnya Anies Baswedan ya di Metro TV, dia bilang begini, saya ini hakim, saya tahu kalau mau menolak ada alasannya, kalau mau mengabulkan ada alasannya. Nah, artinya kenapa Pak Mahfud tidak membuat alasan untuk dikabulkannya gugatan? Kan dikabulkannya tidak menyebabkan kemudian Pak Jokowi langsung bisa dipenjara. Ini kan dalam ranah gugatan perdata perbuatan melawan hukum, ya kan? Pidananya lain lagi. Jadi menurut saya ini adalah forum yang terhormat sebagaimana dikatakan Pak Jimli As-Sidiki juga. Sayang sekali tadi kita telepon Pak Taufik Dr. Taufik M. Taufik, tetapi belum nyambung sampai sekarang. Padahal tadi kita sudah janjian ya, mudah-mudahan nanti dia bisa nyambung. Tapi sebelumnya saya mau membacakan apa yang disampaikan Mahfud MD ya di tempatnya ya, yang katanya terus terang. Mahfud MD yakin pengadilan negeri dan Petun bakal tolak gugatan soal kasus ijazah Jokowi. Sebagaimana diberitakan oleh Tribun News ya. Coba kita bacakan. Tribunnews.com, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meyakini pengadilan negeri PN dan pengadilan tata usaha negara bakal menolak gugatan terkait tudingan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu. Oke. Mulanya Mahfud menjelaskan soal gugatan perdata terkait ijazah Jokowi ke PN. Namun dia meyakini gugatan tersebut akan langsung ditolak karena bukan wewenangnya. Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata lah. Saudara, keabsahan ijazah kok digugat perdata. Pengadilan bilang itu bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang NO need on van klik verklaard tidak dapat diterima karena bukan wewenang, katanya dikutip dari video diunggah. Oke. Halo, assalamualaikum Pak Taufik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selesaikan dulu membaca beritanya, nanti Dr. Taufik silakan dikomentari ya. Tapi saya udah pertengahan ini, mudah-mudahan Dr. Taufik sudah baca juga beritanya ya. Mahfud juga menjelaskan bahwa suatu pihak bisa menggugat pihak lain secara perdata ketika memang ada perjanjian kontrak antara keduanya, tetapi salah satunya tidak memenuhi syarat. Lalu ketika disangkutkan dengan gugatan ijazah Jokowi secara perdata, maka Mahfud menegaskan hal tersebut tidak masuk akal. Pasalnya Jokowi tidak pernah membuat perjanjian kontrak dengan pihak penggugat terkait ijazahnya. Sehingga dengan aturan di atas, Mahfud mengungkapkan ketika pengadilan justru menerima dan memutus gugatan tersebut, maka hal tersebut melanggar aturan peradilan. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Saya tidak membela Pak Jokowi dan juga pengadilan. Benar dia, pengadilan negeri. Justru kalau dia memutus, salah jelas Mahfud. Lalu Mahfud mengilustrasikan, jika penggugat melayangkan gugatan ijazah Jokowi ke Petun, maka hasilnya akan sama, yaitu ditolak. Dia meyakini Petun bakal menolak gugatan tersebut karena tidak ada kerugian yang dialami penggugat secara ketatausahaan negara. Sehingga dia mengungkapkan gugatan yang paling benar untuk dilayangkan penggugat adalah langsung ke Universitas Gadjah Mada selaku pihak yang menerbitkan ijazah Jokowi. Oke. Ada lanjutannya sebenarnya. Seharusnya Anda meminta kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM karena UGM yang menerbitkan. Masa Petun? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatausahaan negara jelasnya. Ini kok mencabut ijazah jadinya ya. Di sisi lain Mahfud juga mengungkapkan bahwa individu maupun kelompok tidak bisa memaksa UGM untuk memperlihatkan dokumen seperti ijazah milik Jokowi. Lah, gimana caranya jadi ya? Jika hal tersebut terjadi, maka dikhawatirkan setiap orang bisa seenaknya meminta dokumen milik orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan. Padahal dia nggak ngerti undang-undang keterbukaan informasi publik apa ya. Lembaga hukum perdata privas kelompok orang datang ke UGM memaksa saya mau lihat ijazahnya Pak Joko, itu nggak bisa. Kalau begitu setiap orang nanti bisa minta, bisa lihat kayak ijazahnya Pak Mahfud seperti apa, kata Mahfud. Oke, silakan Anda ngambil napas dulu ya, jangan terlalu nafsu Pak Dr. Taufik ya. Pelan-pelan. Secara argumentatif untuk meyakinkan sobat era sekalian. Jangan terlalu cepat. Silakan. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Mahfud ya atas analisanya, komentarnya dan sebagainya. Tetapi saya tidak mengerti ini Pak Mahfud itu menganalisa itu atas dasar apa gitu. Apakah membaca gugatan kami ya, atau tepatnya gugatan saya, karena yang gugat memang perseorangan, saya menggugat begitu. Kemudian yang kedua, apakah dia sudah dapat bocoran dari petugas pengadilan begitu, atau dia dapat bocoran dari para tergugat ya. Kenapa saya bilang aneh? Pertama, Pak Mahfud harus memahami peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa acara 3 kali persidangan, yang pertama itu baru pembukaan sidang, itu acaranya adalah memeriksa administrasi, kemudian menawarkan mediator, dan pertama kali saya menawarkan untuk menunjuk Prof. Adi Sulistiono, guru besar bidang hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret ya, dan disetujui oleh para tergugat. Kuasa tergugat 1, 2, 3, dan 4 begitu. Lantas disusunlah kemudian tanggal 30 April pertemuan pertama mediasi, dan besok disusul tanggal 7 Mei adalah mediasi. Yang menjadi pertanyaan dari yang saya sebutkan dari awal persidangan ya, jelas di sini tidak pernah sekalipun menyebut-nyebut bunyi gugatan. Maka kalau ada seorang guru besar hukum tata negara yang mengatakan bla 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 seperti itu, tidak ada hak warga negara untuk meminta mengeluarkan ijazah, apalagi membatalkan ijazah. Nah pertanyaannya, memang dalam gugatan kami nggak ada pembatalan ijazah, gimana sih? Gugatan kami kan perbuatan melawan hukum, bahkan di dalam petisi atau tuntutan atau klaim kami itu nggak menyebut-nyebut UGM mengeluarkan ijazah, tetapi gugatan kami agar
UGM membuka buku induk atau di dalam bahasa Belandanya adalah STEMbook ya. STEMbook itu berisi data mahasiswa. Itu yang kami tuntut karena harus dicocokkan dengan informasi dari rekan-rekan TPU, harus dicocokkan dengan analisa dari beberapa akademisi yang sudah menganalisa. Jadi nggak ada sama sekali membatalkan ijazah. Lalu dari mana itu? Ini kan seperti peribahasa ya, jaka sembung bawa golok, gak nyambung Jok, gak nyambung sama sekali, gak ada itu tuntutan. Lalu yang ketiga yang ingin kami sampaikan kepada Pak Mahfud, bahwa kami menuntut SMA 6 dan juga Pak Jokowi itu untuk memperlihatkan, juga KPU itu untuk memperlihatkan berkas pendaftaran ya. Kalau KPU berkas pendaftaran Pak Jokowi ya, sesuai dengan Undang-Undang Arsip Negara ya. Kemudian kalau SMA 6 ya menunjukkan STEMbook bahwa kapan itu dan ijazahnya, tentu yang kami tuntut begitu. Jadi dari detail-detail yang kami sampaikan tidak ada satupun petisi, petitum, tuntutan, klaim yang meminta membatalkan ijazah. Aneh ini ya. Kalau soal legal standing, semua orang warga negara itu berhak mendapatkan informasi. Karena persyaratan wali kota, persyaratan calon gubernur dan persyaratan calon wakil presiden itu sudah bukan rahasia negara karena pernah diumumkan begitu ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang undang-undang kearsipan, justru siapa yang menghilangkan data, karena di situ jelas perjanjian pendidikan politik, pendidikan dan kegiatan politik itu harus tidak boleh hilang. Jadi kalau sampai hari ini tiba-tiba Komisi Pemilihan Umum di webnya itu menghilangkan data Pak Jokowi dan sebagainya, ini jelas sebuah kesalahan dan kami sudah membidik ya. Jadi ada video kami yang belum kami edarkan karena kami juga punya tipu media ini. Selain diisi oleh para advokat, di sini kami juga punya orang-orang yang aktif. Tipu UGM bukan tipu media. Tipu UGM bukan, kita punya tim tipu media namanya. Jadi grup ya ada tipu media, ini artinya kita yang menyiapkan media-media Bang Refli. Jadi rilis tiap mau sidang, bikin flyer, itu adalah pekerjaan tipu media begitu ya. Terus jadi jelas apa yang kami sampaikan, apa yang kami utarakan ini tidak berhubungan sama sekali dengan pembatalan ijazah. Karena kami juga meyakini ya memang kalau punya ijazah dibatalkan. Kalau nggak punya ijazah bagaimana menuntut membatalkan? Kami sudah kuasai begitu Pak Mahfud. Makanya saya tidak mengerti Pak Mahfud ini sedang pansos atau Pak Mahfud ini kekecewaan kemarin nyalon dengan Ganjar ya, terpuruk begitu sehingga mencari panggung. Tapi tidak ada, saya tegaskan Pak Mahfud, nggak ada tuntutan kepada UGM membatalkan ijazah karena kami tidak yakin beliau itu punya ijazah insinyur. Kalau punya insinyur ngapain lapor ke Polda Metro dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini jauh panggang dari api gitu loh. Kita nggak bakar sate, kita lagi bakar-bakar api, dikiranya kita masak sate. Pak Mahfud mengatakan, kenapa masak sate nggak pakai tusuk? Kenapa masak sate nggak pakai bumbu? Emang kita nggak masak sate, Pak Mahfud. Ya, jadi nggak nyambung dong. Gimana saya mau dipaksa? Saya nggak ada, jadi nggak perlu dipaksa. Orang seperti Pak Mahfud pun kami juga tahu yang paling penting hari ini belum pernah ada gugatan kami itu dibacakan. Jadi kalau ada orang yang meminta menyebut-nyebut gugatan ini pasti ditolak karena tidak ada hak untuk memperlihatkan ijazah, ya memang tidak ada. Dan lebih aneh lagi kalau sesuatu yang belum dibacakan itu ada orang lain tahu. Karena kami ini orang hukum yang paham etika. Di dalam etika itu baru dianggap gugatan dibacakan ketika proses mediasi yang berlangsung 30 hari ini deadlock atau tidak menemukan jalan atau titik buntu, jalan buntu. Begitu Bang Refli. Ada satu hal lagi. Apakah Anda bersedia membacakan petitum gugatan Anda?
Ya membacakannya nanti, petitumnya boleh, tapi saya sedang tidak membawa begitu. Oke, Ya, tapi intinya coba kita bahas lagi apa yang dikatakan Pak Mahfud ya, biar precise ya. Jadi dia mengatakan yang gugat ijazah Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lah, saudara, keabsahan ijazah Jokowi kok digugat perdata? Ya, bilang itu bukan wewenang saya. Jadi seolah-olah Pak Mahfud bilang bahwa Anda menggugat keabsahan ijazah Pak Jokowi. Ya tepatnya sebenarnya apa tepatnya? Ya tepatnya perbuatan melawan hukum Pak Jokowi yang mengatakan punya ijazah ini, punya ijazah itu, perbuatan melawan hukumnya. Jadi lebih kepada aspek-aspek materialnya yang tidak bisa dibuktikan oleh Pak Jokowi. Jadi kita sama sekali tidak menggugat dan meminta Pak Jokowi untuk membatalkan perguruan tinggi UGM untuk membatalkan ijazah Pak Jokowi. Memang tidak. Tapi perbuatan melawan hukum Pak Jokowi terbukti. Pak Jokowi digunjing di mana-mana. Maka gugatan kami itu mempertanyakan keberadaan ijazah Pak Jokowi. Kalau ijazahnya itu sudah ada, tidak mungkin kami akan ajukan gugatan. Jadi semua orang itu harus paham. Yang pertama, gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, bukan gugatan tata usaha negara. Jadi, kalau kita ingin membatalkan sesuatu itu orang mengatakan apa perbuatan melawan hukumnya yang bisa dikonstruksikan secara persis? Nah itu yang secara persis, yang pasti kenapa di dalam persyaratan administrasi itu mengatakan sekolah SMA 6, sementara pada saat yang bersangkutan lulus peristiwa hukum yang terjadi itu SMA 6 belum ada, karena SMA 6 itu baru ada tahun 85, sementara yang kita gugat itu ada kebohongan di situ ya. 80. Ya itu perbuatan melawan hukumnya, jadi perbuatan hukum materialnya yang kita gugat. Kita tidak mensoal ijazah dan sebagainya. Kalau menyoal ijabsah pun kita juga tidak berhak ijabsah begitu Pak Bang Refli ya. Lalu tentang ijazah dari UGM gimana konstruksinya? Ya sama tadi kita sebutkan, Komisi Pemilihan Umum harus membuka data-data, UGM harus membuka stempbooknya, riwayat sekolah, riwayat kuliah. Kalau yang modern hari ini mungkin sebutan buku register siswa atau buku register buku data mahasiswa. Ini kan berkembang terus, seperti alumni perguruan tinggi itu pasti skripsinya, penelitiannya, S1, S2, S3 ada di LD Dikti. Ya, jadi ini proses mekanisme yang sangat ilmiah, sangat mudah. Oleh karena itu, episode ini baru memulai pada taraf mediasi atau bernegosiasi para pihak, dan besok itu acaranya adalah kaukus, masing-masing pihak akan ditemui kemauan dan keinginannya oleh mediator. Jadi memang belum sampai kepada substansi. Oleh karena itu aku kaget juga. Kenapa kok tiba-tiba ada statement seperti itu, dan sepertinya Pak Mahfud ini sudah yakin tentang gugatan kami, padahal sama sekali nggak memuat itu Bang Refli. Ini kalau boleh diibaratkan itu seperti ini, jalan-jalan bersama Luna Maya, pulangnya ketemu Aura Kasih. Yang ditanyakan itu tidak ada apa yang mau saya kasih. Kalau begitu harus di pantunnya itu harus ini ya kan, jalan-jalan ke kota Ngada. Ada kemarin saya di daerah Ngada, jalan-jalan ke kota Ngada ya kan, jangan lupa makan selasi ya kan Pak Mahfud. Apa yang tadi tidak ada tadi? Aku kan bilangnya tadi jalan-jalan bersama namanya, pulangnya ketemu Aura Kasih. Yang ditanya Pak Mahfud tadi memang tidak ada, kenapa saya harus kasih? Tapi begini, saya tetap penasaran ya. Ini kan kita mau ilmiah ya, maksudnya secara precise mungkin. Jadi Pak Mahfud itu mengatakan ya kan, Anda itu tidak punya kontrak dengan dengan Jokowi, karena kalau gugatan perdata itu ya harus ada yang namanya kontrak yang dicidrai kan begitu.
Makanya kemudian Anda perbuatan melawan hukum. Ini kan Anda nggak ada kontrak langsung dengan Pak Jokowi, kok bisa punya legal standing untuk misalnya, dan Pak Mahfud tidak mengatakan ditolak. Mungkin wartawan dia mengatakan tidak dapat diterima. Kalau gitu, kalau misalnya KN mengatakan tidak dapat diterima, ya wajar. Orang nggak ada punya kontrak langsung kok. Gimana? Ya, jawabannya simpel banget sih. Kalau saya menjawab pertanyaan Pak Mahfud MD, tentu tepat ketika saya ditanyakan saya tidak ada perjanjian. Iya, kalau saya harus ada perjanjian namanya gugatannya Wan Prestasi. Justru karena saya nggak ada perjanjian dengan Pak Mahfud, maka saya tidak mengajukan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi ini kan pengikatan di dalam kesepakatan tertulis. Saya nggak ada kesepakatan tertulis. Oleh karenanya sebenarnya PMH ini kan rumusan perbuatan melawan hukum, dan ini wilayahnya luas. Sebagai pejabat publik yang pernah berceramah dengan Pak Mahfud di UII mengatakan, Pak Mahfud berapa? Ditanya moderator IP-nya saat itu, IP saya 3,8. Pak Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2. Nah, dari data-data ini kan kami layak masgul meragukan bahwa Pak Jokowi itu pernah kuliah. Orang yang pernah kuliah tentu tahu syarat untuk lulus S1 itu adalah 2,5, karena itu pula syarat minimal seseorang untuk bisa menempuh pasca sarjana atau S2. Jadi memang kita nggak ada kontrak dengan Pak Jokowi. Kalau ada kontrak, namanya kita gugatan Wan Prestasi, karena ada salah satu kontrak isinya tidak dipenuhi. Kalau PMH ini benar sebagai warga negara, beliau menggunakan APBD, APBN yang ugal-ugalan dan kemudian merugikan masyarakat, makanya saya gugat. Termasuk digugatnya itu kredibilitasnya. Kok bisa seorang presiden mengatakan dalam seminar terbuka, videonya banyak beredar, bahwa IP saya itu di bawah 2 atau 1, kok bisa lulus dan mengatakan berpredikat insinyur? Dan kenapa sekarang bingung? Ya, sekarang bingung. Saya sudah ditelepon oleh beberapa mantan jenderal polisi, tapi tidak usah saya sebut. Beliau orang-orang terhormat yang mengatakan, Mas, ini gugatanmu itu naga-naganya akan selesai di Polda Metro, makanya kamu nempuh cara yang lain. Nah, cara yang lain belum saya ungkap di sini itu, Bang Refli. Jadi jawaban saya kepada Mahfud itu, kalau bahasa Jawanya cetha welo-welo. Kalau bahasa, aku nggak ngerti Bang Refli ini Palembang apa mana sih, apa Lampung sih? Welo-welo ngerti lah saya. Apa itu bahasa Lampungnya, bahasa Palembangnya apa? Ya nggak seperti itu loh. Jadi jelas saya tidak menggugat Wan Prestasi karena memang kita tidak ada kontrak sosial. Tapi perbuatan melawan hukum, dan itu sudah diuji sampai hari ini. Kalau memang memiliki bukti ijazah, kenapa muter-muter ke sana, kenapa muter-muter ke sini? Tunggu saja episode selanjutnya. Besok juga akan ada gebrakan kami. Seusai sidang, kami akan membuat gebrakan, melaporkan, ganti kita yang menyerang, melaporkan beberapa tokoh publik yang memiliki jabatan di publik itu ke kepolisian. Apa pasalnya? Nanti dong, jangan buru-buru, karena kalau buru-buru episodenya selesai, nanti Bang Refli wawancaranya hari ini close, besok udah selesai gak wawancara. Bukan bisa dong. Yang namanya wawancara selalu ada, ya kan? Jadi menarik ya. Jadi kalau kita bicara tentang gugatan perbuatan melawan hukum itu sama seperti gugatan class action kan. Jadi tidak harus ada kontrak kan kalau class action itu misalnya banyak sekali orang tidak bisa memilih kan, misalnya dalam pemilu lalu melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kan itu tidak didasarkan kontrak tertentu, tetapi didasarkan pada kepentingan publik kan. Dan ini public affair, not only private, ya kan? Oke, Pak Taufik, silakan closing statement kepada sahabat baik Anda, Profesor Mahfud MD. Ya, Pak Mahfud, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Kalau orang seperti Pak Mahfud, notabene yang punya reputasi baik di dunia akademik maupun dunia politik, pernah menjabat ketua MK, ya, pernah menjabat menteri 2 kali, ya, dan jabatan-jabatan lain termasuk anggota senator, anggota DPR dari PKB, ya. Menurut saya itu jabatan yang luar biasa, tetapi di dalam perkara ini sama-sama lah kita, ya, sama-sama dalam artian ya biarkan orang lain bekerja dengan standar pekerjaan mereka sepanjang tidak merugikan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya
Pak Mahfud juga turut bertanggung jawab karena dulu pernah memimpin yang namanya lembaga Mahkamah Konstitusi yang banyak terobosannya, yang kalau saya debat pun saya juga bertanya kenapa di sidang MK itu membawa bukti-bukti pidana, ya misalkan di dalam kasus Anggodo itu kan tidak ada relevansinya, tetapi Pak Mahfud kan mengatakan inilah ajaran hukum progresif. Itu yang saya lakukan juga. Saya disertasi saya adalah model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial, dan ini saya representasi, saya wujudkan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum. Begitu, salam akal waras, tetaplah menjadi orang merdeka, tetaplah menjadi orang kritis karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih. Jalan-jalan bersama Luna Maya, pulangnya ketemu orang kasih. Yang diminta sudah tidak ada, apa yang mau saya kasih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat era sekalian, itu tadi dari Dr. Taufik ya. Perbedaan pendapat itu adalah anugerah ya. Dan Pak Dr. Taufik tadi memang sepertinya membahas Mahfud mislead. Karena gugatan dia bukan gugatan one prestasi. Kalau didasarkan based on contract, itu one prestasi, 101 gitu ya, private. Ini walaupun private tapi ada dimensi publiknya. Makanya perbuatannya perbuatan melawan hukum. Seperti saya katakan tuh, class action itu. Kadang-kadang class action tuh nggak ada kaitannya langsung orang itu dengan apa yang dimintakan. Tetapi itu adalah kepentingan publik. Jadi ya, gugatan atas nama kepentingan publik itu sudah diterima di pengadilan perdata, dan itu pernah dikabulkan ketika banyak orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih kemudian mengajukan gugatan. Padahal yang mengajukan gugatan itu tidak semuanya tidak terdaftar, tapi bisa juga orang-orang lain yang concern tentang pemilu dan lain sebagainya walaupun dia memilih misalnya. Jadi gugatan yang mewakili kepentingan publik itu sebenarnya biasa-biasa saja, umum terjadi. Dan seperti dikatakan Hosinuddin, ini bukan ijazah tukang siomay atau tukang bakso, tapi ijazah seorang mantan presiden yang digunakan untuk melamar sebagai calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden. Jadi dimensi publiknya kelihatan betul dan kepentingan publiknya juga kelihatan gitu. Nah, saya tidak tahu apakah misalnya orang seperti Pak Mahfud itu ingin apa enggak mengetahui soal kebenaran ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Dan gugatan ini bukan minta membatalkan ijazah Jokowi ya, tetapi to clarify ya. Sebenarnya kalau kita bicara good governance, clean government, ini soal transparansi, soal akuntabilitas kan sebenarnya itu. Nah, kalau soal transparansi dan akuntabilitas ya di mana-mana pengadilan itulah. Mau pengadilan perdata, pidana, tata usaha negara, itu dealing with soal transparansi dan akuntabilitas ya. Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan sedikit komentar sobat era sekalian ya. Skripsinya bagaimana? Kok bisa ya Pak Mahfud bicara seperti itu? Dasar apa? Berarti statement MD bertentangan dengan Undang-Undang 18 keterbukaan publik Bang RH. Ya, itu kan ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, dan sertifikat seperti ini tidak dikecualikan karena digunakan untuk kepentingan publik ya. Maupun ini kenapa sih Bang bukannya mengkritik pemerintah tapi malah nyinyiri perjuangan rakyat, bukannya memotivasi tapi malah membuat rakyat jadi pesimis dan frustasi. Jelas dia sedang incar jabatan. Makanya Pak RH dibawa ke pengadilan internasional jadi pengamat dan penguasa, dan duit tidak bisa mengintervensinya. Juga dilibatkan ahli FBI. Kalau kita punya kuasa membawa itu bisa, ini kan kita membawa KM50 saja sudah dilaporkan di internasional kan tidak ditindaklanjuti bro ya, apalagi hanya soal begini dalam tanda kutip ya. Mahfud sering bermuka dua, kasihan rakyat sudah nggak percaya Mahfud. Mahfud memang hanya menang nama, padahal prestasinya semasa jadi pejabat tidak ada sama sekali. Sudahlah, kalau Mahfud tidak mau membantu, paling tidak jangan membuat pernyataan kontroversial. Jika pengadilan perdata sifatnya kontraktual antara dua pihak, negara bisa dianggap pihak yang dirugikan. Jadi pegiat yang mempermasalahkan ijazah Jokowi punya legal standing untuk klarifikasi dugaan ijazah palsu. Ya, kalau kita bicara mengenai hal yang umum, ya kita punya kontrak dengan penguasa. Kita kan memilih dia dalam pemilihan, ya kan?
kemudian kita mempercayai dia, ternyata dia tidak memenuhi syarat, maka kontrak itu kan batal demi hukum harusnya, ya, null and void. Tetapi kita analog ini cuma sebuah analogi saja. Kalau dibilang bahwa kita nggak punya kontrak sama sekali, siapa bilang? Dia itu kontrak dengan rakyat, ya, untuk dapat dipilih sebagai presiden, dia bersumpah, ya kan. Tetapi kemudian kalau alas haknya nggak benar, ya itu yang kita kemudian butuh transparansi. Soal akibat ketatanegaranya nanti kita hitung. Tapi yang jelas ada kebenaran informasi dulu apakah ijazahnya asli atau tidak, palsu atau tidak, kan begitu. Agar menyudahi semua spekulasi yang muncul di masyarakat. Nah gitu ya. Oke, sobat era sekalian, itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.